Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, saya Bambang Prakoso. Kali ini podcast Semesta Indonesia. Semesta Indonesia ini adalah salah satu program Iqra Semesta untuk ikut mengisi jagat media sosial dengan konten-konten yang inspiratif, yang edukatif. Kali ini kita akan membahas mengenai literasi, yaitu gerakan 1000 anak menulis. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita salah seorang tokoh literasi, jurnalis, penulis yang sangat produktif. Beliau adalah Pak Teguh Wahyu Utomo. Selamat siang, Pak Tom. Selamat siang Mas Bambang. Apa kabar? Baik, walaupun udara di Surabaya cukup panas, tapi ketika sampai di sini saya jadi lega karena pada saat ini saya punya kesempatan untuk melontarkan unek-unek saya lewat media. Ya, terima kasih Pak Tom berkenan hadir di tengah-tengah kesibukannya. Teman-teman, hari ini kita akan mengupas lebih dalam kenapa ada program 1000 anak menulis. Pak Tom, kenapa 1000 anak menulis? Oke, baik. Sebenarnya ini adalah awalnya dari rasa keprihatinan saya terhadap literasi di Indonesia. Beberapa indikator yang dibuat oleh para peneliti, para aktivis media, kemudian aktivis literasi, ya, Indonesia itu disebut-sebut sebagai negara yang katanya kurang literatif, gitu ya. Dalam arti produksi buku itu masih sangat kurang. Saya nggak tahu level kurangnya itu seperti apa. Data yang saya dapatkan macam-macam, tapi secara umum adalah memang kurang, gitu ya. Memang kurang. Antara kebutuhan buku cetak dengan buku yang dibaca itu bandingnya jauh sekali. Karena itu bermunculanlah impor buku macam-macam. Padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya kita tuh cukup kaya bahan untuk menuliskannya, kemudian cukup banyak orang yang juga bisa menuliskannya. Nah, karena masih belum ada, karena aktivitas masih belum banyak, maka saya mencoba menggerakkan itu dari awal, dari dini, dari anak-anak. Kalau yang sudah biasa menulis, monggo silahkan jalan bareng-bareng. Tapi saya mencoba membuat sosialisasi edukasi literasi lewat anak-anak. Karena apa? Anak-anak itu nanti bisa umurnya bisa cukup lama. Kalau yang senior-senior mungkin sekian tahun lagi sudah habis lah, gitu ya. Tapi kalau yang anak-anak masih ada sekian waktu yang cukup lama untuk produktif. Saya kira itu, Mas. Oke, itu menarik. Saya kira memang anak-anak muda ini adalah energi perubahan kita untuk masa depan. Terkait itu tadi memang ada data yang saya dapat dari Perpustakaan Nasional, Pak Tom. Karena katanya satu buku itu ditunggu oleh 90 orang. Nah, ini riset yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya kira ini selaras dengan programnya Perpustakaan Nasional untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Nah, Pak Tom, ini sasarannya usia berapa sampai berapa, Pak? Target saya adalah usia SD sampai menjelang kuliah. Jadi SMA, SMK itu menurut saya itu ideal. Karena ketika SD itu mungkin kelas 4 atau kelas 5, kelas 6 gitu ya, yang produktif ya. Kemudian kalau SMA, SMK ya level-level terakhir itu sudah mulai dipersiapkan untuk menulis ke level yang lebih tinggi. Nah, untuk pengenalan terhadap anak-anak ini, saya pikir usia-usia itu cukup oke. Itu kira-kira target saya. Nah, Pak Tom, sejauh ini sudah berapa kali mengadakan kegiatan itu dan sudah berapa banyak? Kalau dihitung kegiatannya, target 1000 itu sebenarnya sudah kena, gitu ya. Sudah kena ya? Sudah kena ya. Wah. Cuma yang terbit jadi buku itu belum banyak. Belum gitu banyak belum ya? banyak. Karena antologi? Iya, rata-rata antologi. Jadi saya ngajak anak-anak bareng-bareng, jumlahnya entah 50, entah 60, entah 30, entah 16, ya, sama aja. Mereka nulis bareng-bareng, kemudian nama mereka ditulis di buku. Nah, yang tertulis di buku ini ternyata belum sampai ke target saya. Tapi kalau untuk pelatihannya, sosialisasinya, itu saya kira saya sudah nyampe target 1000. Tapi kalau untuk yang nulis,
perlu perjuangan lagi. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti kalau untuk target ya kira-kira sudah ada 1.000 ya, 1.000 Iya. bahkan lebih mungkin. Mungkin lebih kalau untuk pelatihan menulisnya ya. Tapi yang jadinya beberapa contohnya ini. Ya. Nah ini bebas ya, siapa saja boleh ikut, terbuka ya, dan pesertanya dari berbagai daerah macam-macam, Surabaya, Sidoarjo, Bojonegoro, bahkan sampai di luar-luar gitu, jadi satu. Kemudian kalau ini misalnya contohnya ini khusus ya, jadi anak-anak Bondowoso ya, khusus anak-anak Bondowoso. Kemudian ini contoh lagi ini satu lagi, ini anak-anak Magetan ya. Anak-anak Magetan, jadi ini contohnya. Ya. Kemudian ada beberapa lagi yang tidak sempat saya bawa, tapi ada lah pokoknya beberapa gitu. Oke. Kata sahabat-sahabat saya, menulis itu pekerjaan rohani, membaca itu menetesi batin. Gitu. Saya kira acara ini memang sebagai saksi gitu ya, atau mendokumentasikan deposit untuk peradaban satu generasi ke depan. Gitu. Saya kira gerakan yang dilakukan oleh Pak Tom ini nanti akan menjadi artefak peradaban bangsa ini. Pak Tom, kira-kira ke depan itu akan berapa banyak lagi yang kita ajak untuk latihan menulis ini? Oke, kalau misalnya saya ngasih program 1.000 anak, itu bukan berarti kalau sudah 1.000 selesai, itu enggak ya. Jadi 1.000 itu hanya nama aja supaya kelihatan jargonnya kuat gitu, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti bisa diberi rezeki lebih dari 1.000, tentu saja saya suka, saya mau aja. Jadi bisa akan saya lanjutkan. Kemudian kalau misalnya bukunya nanti ternyata bisa beredar lebih banyak lagi, tentu saya bersyukur. Jadi tidak ada target khusus kalau sudah selesai sekian maka selesai, itu enggak gitu ya. Jadi akan terus bergulir, saya kira begitu. Berkelanjutan, Pak Tom ya. Iya. Nah, Pak Tom, ini penasaran ini, mungkin banyak orang yang penasaran selama ini kegiatan itu yang membiayai siapa, Pak? Biayanya dari mana? Macam-macam ya, macam-macam. Yang pasti saya mencetuskan, kemudian ada respon dari berbagai pihak. Kalau misalnya kita ambil contoh yang anak Magetan ini ya, anak Magetan ini, kebetulan ada teman-teman yang mengorganisir di Magetan, sehingga semua tertata. Pak Bupati ya, halo Pak Bupati, anak-anak Magetan, halo juga ya. Nah, itu mendukung gitu ya. Karena mereka mendukung, maka acara ini cepat. Saya pulang diberi sangu, tak usah saya sebutkan ya. Kemudian cetak dan lain-lain dibiayai, jadi hampir semuanya oke. Jadi saya tidak bekerja ekstra keras gitu ya. Tapi di tempat lain misalnya ada yang urunan, jadi para peserta membeli gitu ya, urunan beli seperti begitu. Kemudian ada juga yang saya ngerogoh kantong sendiri untuk mendanai. Ya, saya pikir itu sudah biasa lah. Namanya juga perjuangan, berkorban semacam itu sudah biasa. Jadi sumber pendanaan itu dinamis, banyak hal. Banyak hal yang bisa jadikan sumber, banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ini. Gitu, Mas. Oke, ini sangat menarik gitu ya. Jadi ternyata itu dinamikanya gerakan literasi itu disebut gerakan itu memang bioteknik kira-kira. Kalau program itu berdasarkan anggaran. Kalau ada anggaran, program itu jalan biasanya. Kalau nggak ada anggaran, nggak jalan program itu. Tetapi kalau ini memang gerakan yang diprogramkan gitu. Jadi dari mana-mana bisa, kadang ya pengorbanan kita sendiri yang menyelenggarakan, kadang jaringan kita atau modal sosial kita. Gitu. Nah, Pak Tom, ini saya kira ke depan gerakan ini akan terus tumbuh, tidak berhenti meskipun nanti kalau terkait dengan pembiayaan itu, saya kira memang ya itu kita mengalir saja lah, itu bioteknik saja. Nah, kira-kira ke depan ada nggak kalau sekarang ini ada namanya sistem pentahelik gitu. Jadi ada keterlibatan pengusaha, ada lembaga, ada instansi, ada filantro dan seterusnya. Kira-kira ada arah ke sana nggak, Pak Tom? Kalau memang ada kesempatan seperti itu, saya akan sangat senang sekali. Saya yang saya perlukan sekarang adalah mencari jaringan tempat-tempat yang bisa menjadi sumber untuk pendanaan. Saya yakin tempat-tempat itu ada di suatu tempat sana ada. Cuman masalahnya sekarang saya pribadi itu masih
belum punya jaringan sampai sejauh itu. Ya. Jadi sejauh yang saya dapat itu adalah sejauh yang banyak itu adalah dari upaya-upaya mandiri itu yang biasa kami lakukan. Ya. Ya. Luar biasa gitu. Saya kira ini banyak ya terjadi ya. Jadi teman-teman pegiat literasi dari seluruh Indonesia saya kira ini sering terjadi gitu. Nah, tetapi memang kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Memang kita harus mendedikasikan, dan ini saya kira adalah pilihan ya. Jadi pilihan itu apapun pilihan kita memang harus komitmen, harus konsisten gitu. Ya. Nah, Setuju. Pak Tom, ini kalau jumlahnya tadi kurang lebih sudah ada 1.000 gitu ya. Nah ini mungkin kalau kita ke depan kita adakan pelatihan di berbagai sekolah, di perguruan tinggi, itu memungkinkan apa tidak Pak? Sangat memungkinkan ya. Belakangan ini atau saat ini itu ada murid-murid SD Sidodadi 2 di Lawang yang sedang dalam proses penulisan. Jadi saya sudah ngasih pelatihan, kemudian sekarang mereka mengumpulkan naskah, editing dan lain-lain. Mudah-mudahan sebentar lagi bukunya sudah edar ya. Ketika podcast ini ditayangkan, mudah-mudahan bukunya sudah edar ya. Kemudian peluang untuk ke tempat-tempat yang lain sangat mungkin, bergantung pada lembaga yang kita ajak berpartisipasi. Jadi bergantung pada mereka. Yang saya harapkan nanti sebenarnya adalah perguruan tinggi dan lain-lain ya, karena mereka secara finansial punya dana lebih banyak gitu ya. Kemudian struktur orang-orangnya juga sudah cukup matang gitu ya. Maka itu lebih mungkin untuk diajak bekerja sama. Oke. Ini ada riset yang sangat menarik Pak Tom. Jadi ada lembaga riset dari dalam dan luar negeri gitu yang melakukan riset tiap 3 tahunan. Biasanya PISA itu yang dipakai oleh berbagai lembaga, khususnya lembaga pendidikan. Dan mereka menyatakan kalau literasi kita rendah. Nah, menurut Pak Tom yang sudah berkecimpung di akar rumput melakukan gerakan ini, apakah betul literasi kita rendah atau ada problem lain Pak Tom? Kita lihat dari mana sudut pandang untuk sumber penelitian itu. Kalau misalnya bisa membuat standar-standar tertentu, monggo silahkanlah mereka. Tapi kalau saya jumpai di lapangan, beberapa kali saya masuk ke belusuan ke daerah-daerah gitu ya, yang real saja, yang saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri di pedalaman Kalimantan Timur bagian utara, ada namanya Desa Pandansari gitu ya. Kami datang sama perpustakaan, bawa buku gitu ya. Anak-anak kecil itu berbondong-bondong ngikuti mobil perpustakaan itu. Mereka ngantri buku. Ya. Kemudian di Sumatera Selatan juga daerah terpencil itu, mereka datang berbondong-bondong di situ. Beberapa saat yang lalu saya juga bersama RSTKA ke Flores. Ada pulau kecil di seberangnya. Di Pulau Inde ya, seberangnya Flores itu, anak-anak itu begitu saya ajak menulis, mereka aktif menulis. Artinya apa? Katakanlah bisa menganggap kita kurang literasi, oke lah itu anggapan mereka gitu ya. Tapi di level grassroots, di level lapangan, itu keinginan untuk berliterasi, keinginan untuk membaca, keinginan untuk menulis, itu ada dan besar. Ada dan besar. Masalahnya adalah kadang-kadang buku itu tidak sampai ke anak-anak yang membutuhkan. Anak-anak itu membutuhkan buku, tapi buku yang datang kebanyakan katakanlah buku-buku paket atau apa yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sementara buku-buku alternatif itu nyaris tidak ada. Kemudian untuk menulis, mereka sebenarnya ingin menulis, tapi kadang-kadang mereka nggak tahu saya mau nulisnya di mana. Saya serahkan kemana naskahnya, itu juga jadi permasalahan. Nah ketika saya datang berinteraksi langsung dengan mereka, dari situlah saya lihat sebenarnya level keinginan untuk berliterasi di Indonesia sebenarnya nggak sejelek-jelek amat lah. Gregetnya ada, cuma sarananya masih belum cukup memadai. Saya kira begitu. Wah ini keren teman-teman. Saya kira ini membuka cakrawala pengetahuan kita terkait literasi. Ternyata teman-teman di daerah ini animonya itu luar biasa gitu, semangatnya untuk berliterasi, membaca dan menulisnya ini tinggi. Cuman kalau menurut Pak Tom tadi memang pemerintah belum hadir secara maksimal di daerah-daerah gitu. Makanya ada penggiat-penggiat yang mendedikasikan hidupnya gitu untuk gerakan literasi ini. Nah ini saya kira perlu kita
cermati, perlu kita kaji lebih dalam. Mari kita sama-sama meningkatkan budaya literasi ini supaya negara kita terwujud menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu. Teman-teman, jadi 1000 anak Indonesia menulis ini juga bagian dari programnya Iqra Semesta gitu. Nah, Iqra Semesta ini ada beberapa unit program kerja, yaitu yang pertama itu mengenai konsultan library atau pengembangan perpustakaan. Jadi kami melakukan pendampingan pengembangan perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, dan berbagai perpustakaan lembaga. Nah, selain itu kita juga ada program kelas menulis. Nah, salah satunya ini tadi, yaitu 1000 anak Indonesia menulis gitu. Nah, selain itu kita juga ada program pelatihan. Nah, ini kami setiap 6 bulan, kemarin setiap 3 bulan gitu ya. Itu ada pelatihan macam-macam, ada pelatihan otomasi perpustakaan, manajemen perpustakaan berbasis otomasi, ada juga klasifikasi dan seterusnya terkait dengan perpustakaan. Nah, selain itu kita juga ada pelatihan jurnalistik, yaitu menulis rilis berita, lalu juga ada pelatihan public speaking, front office, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu kita juga ada pelatihan training guru LDKS, dan ini rencananya kita mau ada program satu lagi, yaitu penulisan jurnal ilmiah untuk guru-guru. Jadi nanti guru-guru yang mau kenaikan pangkat bisa mengirimkan jurnalnya ke Iqra Semesta. Pak Tom, jadi terkait dengan beberapa program tadi, karena Pak Tom bagian dari Iqra Semesta yang ikut membesarkan Iqra Semesta dan ikut juga keliling ke daerah-daerah. Mungkin Pak Tom bisa cerita salah satu pengalaman di daerah mungkin Banyuwangi atau Bondowoso terkait gerakan literasi ini, Pak Tom. Monggo. Oke, saya ingin cerita sedikit soal, sebenarnya banyak sekali yang saya datangi ya dalam literasi. Boleh dikata karena literasi, karena tulis-menulis dan lain-lain ini, saya boleh dikata berkeliling di berbagai penjuru Indonesia gitu ya, banyak sekali. Nah, saya coba yang kecil aja, ambil contoh satu di Banyuwangi. Waktu itu kami bersama Duta Baca Mas Golagong jalan-jalan ke Banyuwangi. Nah, yang menarik di sana adalah ketika kami memberikan workshop penulisan kecil-kecilan ya, skala kecil, pesertanya sekitar nggak sampai 100 gitu ya, pesertanya nggak sampai 100, yang melibatkan guru-guru dan siswa. Nah, dari pertemuan yang singkat, yang kecil tadi, itu ternyata menghasilkan buku yang luar biasa bagus menurut saya ya. Jadi guru-guru yang ikut waktu itu adalah dari berbagai kecamatan di Banyuwangi. Kemudian saya lontarkan ide, ayo kita menulis lokal konten, sesuatu yang paling menarik sesuai dengan kecamatan masing-masing. Tulis saja apa yang paling menarik di kecamatan itu. Ternyata ketika naskah dikirimkan ya, isinya bermacam-macam betul. Jadi kalau boleh disebut, buku yang ditulis oleh guru-guru tadi dan siswa tadi itu seperti ensiklopedia kecil, ensiklopedia kecil tentang Banyuwangi. Mulai dari kulinernya, wisatanya, kliniknya, dukun-dukunnya, ya. Kemudian macam-macam lah, pendidikannya, kemudian aktivis-aktivis LSM dan lain-lain, itu bisa tercover dalam satu buku. Itu salah satu buku yang saya menggarapnya dengan sangat bangga, sangat senang. Itu salah satu yang menarik. Nah, kalau seandainya daerah-daerah yang lain, bukan hanya
Banyuwangi. Misalnya daerah-daerah yang lain, misalnya ke Kalimantan Timur atau apa, ambil satu bagian yang kecil saja, satu kabupaten saja, mereka bisa melakukan itu, maka akan muncullah ensiklopedia kecil tentang daerah itu. Orang kalau ingin mengenal daerah itu, cukup mendapatkan buku itu saja sudah dapat secara lengkap. Saya pikir begitu. Nah, itu ide itu kalau bisa dikembangkan, digulirkan di daerah-daerah, itu akan bagus saya kira. Oke, nah ini luar biasa. Kemarin itu saya komunikasi, diajak diskusi oleh salah satu ketua yayasan, Pak Tom. Ini idenya juga sangat brilian, luar biasa, yaitu pengen menulis kearifan lokal dan asal-usul desa. Beliau itu membayangkan kalau misalkan itu terlaksana betul gitu, karena anak-anak zaman sekarang ini kan sudah hampir kepaten obor istilah orang Jawa itu. Jadi sudah tidak mengetahui asal-usulnya, sejarahnya, kearifan lokalnya ditinggalkan karena gempuran budaya asing itu luar biasa gitu. Nah, bayangan beliau itu suatu saat kalau misalkan anak-anak ini sudah tumbuh besar gitu, pengen mengetahui asal-usulnya, daerahnya atau kearifan-kearifan lokal peninggalan leluhurnya, bisa ke tempat beliau itu gitu. Nah, itu kemarin kami menawarkan itu pada beliau, siapa tahu kita bisa sinergi gitu. Nah, Pak Tom, tanggapannya seperti apa terkait dengan penulisan kearifan lokal dan asal-usul desa itu? Baik. Kearifan lokal itu sangat penting karena ini salah satu bagian dari pembentuk karakter. Jadi orang kalau misalnya nggak tahu asal-usulnya, nggak tahu akarnya, nggak tahu dari benih mana mereka tumbuh, itu ketika sudah gede itu akan kehilangan karakter. Mereka bingung. Identitas pribadi mereka itu seperti apa, kadang-kadang mereka kebingungan. Nah, kalau mereka mengetahui asal-usulnya, mengetahui benihnya, mengetahui dari mana mereka berasal, mereka akan bangga. Aku loh arek ini, aku loh arek ini. Saya yang lahir di Surabaya misalnya gitu ya, saya bangga dengan ungkapan saya arek Surabaya. Ketika di Surabaya mungkin itu biasa, tapi ketika saya di Amerika Serikat, kemudian ketemu orang lain, orang Papua, orang apa, atau orang Portugal atau apa, saya bilang saya arek Surabaya. Mereka nggak tahu arek Surabaya itu apa. Saya jelaskan bahwa saya orang yang dibesarkan di Surabaya. Surabaya itu apa? Saya kenalkan Surabaya itu kota saya. Dan untuk mengenalkan kota saya kenalkan lokal konten, lokal wisdom dari Surabaya. Ini adalah salah satu manfaat dari mengenal lokal konten untuk pembentukan karakter supaya mereka nggak kehilangan jati diri. Ini salah satu pentingnya penulisan buku tentang lokal wisdom, sehingga local wisdom itu bisa diabadikan dalam bentuk buku yang kalau kita perlu tinggal baca, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini menarik saya kira ya. Jadi itu karakter bukan hanya personal, pribadi, tetapi juga sekaligus karakter bangsa. Jadi kearifan lokal itu sebagai identitas bangsa dan karakter bangsa ini. Nah, ini bangsa ini akan tercerabut dari akar budayanya kalau misalkan ini tidak dirawat, tidak kita lestarikan, kita tidak ditulis ulang lagi, karena yang sepuh-sepuh ini sudah tidak ada gitu. Nah, Pak Tom, kira-kira kalau misalkan kita ke daerah gitu, ke desa-desa misalkan atau ke Pacitan, nah di Pacitan ini juga menarik di sana itu ada kearifan lokal dan sejarah yang berlapis gitu. Nah, kapan hari saya ke sana dan melakukan pendampingan menulis bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan. Ternyata hasilnya menarik gitu. Nah, kira-kira nanti kalau misalkan ke Pacitan, konsepnya atau teknisnya itu seperti apa yang bisa kita lakukan untuk menulis kearifan lokal di sana itu, Pak Tom? Saya kira teknik yang saya dapatkan di Banyuwangi itu mungkin bisa diduplikasi di sana. Jadi kita ambil berapa orang gitu ya, berapa orang penulis. Kemudian kalau bisa itu penulis itu mewakili berbagai daerah atau mewakili berbagai unsur masyarakat ya, atau mewakili berbagai geografis di sana ya. Kita ambil, kemudian kita beri pelatihan sebentar, kemudian kita tetapkan temanya apa supaya mereka fokus ya. Nah, ketika mereka sudah membuat tulisan, saya yakin lokal konten dari masing-masing wilayah yang mereka kuasai itu akan bermunculan. Saya kira begitu. Supaya lokal konten itu utuh gitu, Pak Tom, apakah kita perlu referensi primer atau sekunder atau misalkan ke orang langsung atau mungkin buku-buku yang sudah terbit atau seperti apa, Pak? Ada banyak metode untuk mendapatkan itu ya. Yang paling enak itu sebenarnya
wawancara sama orang-orang yang betul-betul menjadi pelaku utama, pelaku utama dari local wisdom itu tadi. Jadi misalnya kalau ada yang beraktivitas seni yang sudah lama sekali di situ, kita pakai itu. Kemudian pelaku-pelaku tertentu, misalnya orang-orang yang memelihara budaya tertentu, ya, kultur tertentu, itu kita wawancarai, itu bagus. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua nanti baru kita dari data sekunder berupa catatan-catatan, buku-buku dan lain-lain yang kita angkat lagi. Kemudian kalau sudah itu kita cross check dengan orang-orang para ahli yang paham secara lebih besar gitu ya, lebih besar. Nah, dari itu nanti kita bisa merangkai semuanya menjadi satu produk yang utuh, kira-kira seperti itu. Oke, Pak Tom. Pentingnya apa sih kearifan lokal ini bagi anak-anak muda ini, bagi generasi zilenial misalkan? Ya. Salah satunya adalah seperti yang saya sebutkan tadi ya, supaya mereka tak tercabut dari akarnya. Itu yang pertama tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, biar mereka tahu daerahnya itu seperti apa. Kalau mereka sudah tahu daerahnya seperti apa, suatu saat nanti ketika mereka berkelana ke tempat-tempat yang jauh atau apa, itu ada rasa kangen. Nah, rasa kangen itu adalah ketika mereka bisa ditumpahkan ketika mereka kembali ke desa gitu ya, kembali ke desa, kemudian mereka akan membangun desanya, membangun daerahnya, itu yang akan diharapkan. Nah, bagaimana mereka bisa membangun desanya kalau mereka nggak tahu kondisi desanya? Nah, supaya tahu, itu tadi catatan-catatan yang kita angkat itu bisa menjadi referensi. Oke, Pak Tom, ini saya kira perkembangan teknologi itu dinamisnya luar biasa gitu ya. Jadi anak-anak muda sekarang ini untuk belajar itu memang budaya baca untuk membaca buku itu berkurang, tetapi mereka sangat lekat sekali dengan gadget gitu Pak Tom. Nah, kira-kira bagaimana nanti mengkombin itu antara kearifan lokal supaya lebih mudah diakses oleh generasi sekarang ini, Pak? Enggak apa-apa, saya bukan penentang perkembangan teknologi. Kalau saya menentang ya jujur saja saya nggak akan mampu. Kalau saya lebih baik kita mendekati, merangkul teknologi untuk memanfaatkannya bersama-sama dengan kondisi yang kita punya. Kalau misalnya saya belakangan ini aktif di cetak gitu, tulisan cetak gitu ya, apa salahnya saya memadukan dengan teknologi? Kenapa? Supaya anak-anak muda yang sekarang akrab dengan teknologi bisa juga menikmati produk yang kita bikin, seperti gitu ya. Nah, jadi saya nggak akan menentang, tapi saya akan memanfaatkan teknologi. Dan yang sederhana aja, kalau misalnya buku cetak dijadikan e-book itu bisa. Buku cetak kita bikin menjadi video, film atau apa, itu sebenarnya juga bisa. Jadi nggak masalah sebenarnya. Bergantung pada skill tim kita untuk merubahnya menjadi produk teknologis, saya kira itu aja, nggak masalah. Oke, Pak Tom. Jenengan sudah ini ya, pengalamannya banyak di bidang itu dan sepuh ya, tergolong sepuh gitu. Jadi saya kira nanti coba kalau misalkan kita menggunakan alat teknologi dan buku, saya kira kalau membicarakan untung dan rugi untuk generasi penerus ini, kita ini lebih aman menggunakan gadget atau bentuk buku, Pak? Susah saya bisa menjawabnya karena jujur saja saya sekarang sudah mulai senang dengan perkembangan teknologi ya. Jadi belakangan ini kita banyak ngobrol soal artificial intelligence gitu ya. Nah, diam-diam saya sudah mulai memanfaatkannya. Jadi nggak susah kalau kita mengumpulkan data. Di internet itu ada begitu banyak data yang ditulis oleh berbagai sumber. Artificial intelligence itu merangkum mereka menjadi satu. Jadi saya bisa memanfaatkan itu. Bukan bergantung pada teknologi, saya manfaatkan untuk mempercepat kerja saya. Kalau saya begitu, mempercepat pekerjaan saya. Ada idioma yang menarik dari Pak Tom, yaitu teknologi itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Nah, kita kembali lagi ke awal Pak Tom tentang gerakan 1000 anak Indonesia menulis. Nah, bagaimana perkembangan teknologi ini dikaitkan dengan gerakan 1000 anak Indonesia menulis, Pak?
Oke, sebenarnya kemajuan teknologi itu sangat mendukung kita untuk menulis, lebih produktif menulis. Itu sangat mendukung. Cuman kadang-kadang permasalahannya adalah ketika semuanya jadi lebih mudah, orang-orang jadi lebih malas. Biasanya kan gitu ya. Nah, ini kita harus rubah bahwa teknologi itu bukan membuat kita jadi malas, tapi membuat kita jadi lebih memanfaatkannya jadi lebih produktif. Itu yang sebenarnya ingin saya lakukan. Bahwa teknologi itu bermanfaat itu sudah terbukti lah. Saya sudah membuktikannya. Ketika era COVID kemarin, betapa saya tiba-tiba punya jaringan penulis hampir seluruh Indonesia, itu gara-gara teknologi. Misalnya nggak ada pandemi, nggak ada, saya mungkin nggak akan menemukan teknologi untuk membuat mereka berkumpul menjadi satu untuk sama-sama menulis gitu ya. Nah sekarang ketika teknologi era pasca pandemi juga berkembang, harusnya itu juga semakin memicu kita untuk semakin produktif menulis, bukan semakin malas menulis. Saya kira itu Mas. Oke, jadi berarti semakin banyaknya aplikasi-aplikasi untuk memudahkan kita menulis seperti Wattpad dan seterusnya itu ternyata anak-anak juga semakin malas ya Pak Tom ya, tidak semakin produktif ya. Kira-kira penyebabnya apa Pak Tom? Karena terlalu mudah, kemudian yang disajikan itu cepat, instan, karena mereka nggak perlu riset, nggak perlu apa, tiba-tiba sudah ada data yang diberikan oleh teknologi, itu yang membuat mereka tiba-tiba ngapain susah-susah saya gini, ya. Jadi kalau misalnya katakanlah skripsi gitu ya, oleh dosen punya standar tulisnya harus begini, ya. Ketika mereka buka artificial intelligence itu sudah siapkan gitu. Mulai dari pendahuluan dan lain-lain sudah disiapkan. Mereka tinggal ngisi, isinya apa-apa. Isinya dari mana? Ya tanya saja ke artificial intelligence, isi juga gitu. Tinggal ngisi. Nah, dengan begitu mudahnya akhirnya membuat orang jadi malas. Sebenarnya kita tidak perlu menjadi malas seperti itu. Kita optimalkan artificial intelligence, teknologi itu untuk membantu kita. Jadi membantu kita mempercepat pekerjaan, mempercepat pengumpulan data, sementara otak kita lah yang sebenarnya menjadi penulis itu sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya basicnya tetap otak kita, sehingga kita jadi lebih kreatif. Teknologi itu membantu mempercepat dan mempermudah kita. Mempercepat tulisan ya. Kalau kita menulis itu lebih cepat selesainya gitu. Betul, lebih cepat. Ya itu selesai. Memang kalau di dunia akademis itu menjadi kekhawatiran sendiri karena tulisan yang dari mahasiswa itu skripsi, tesis atau disertasi itu tidak orisinil karena mereka memanfaatkan AI itu tadi. Jadi memang perkembangan ini saya kira sekaligus menguntungkan tetapi sisi lain juga bisa merugikan kita gitu. Nah, Pak Tom, jadi gerakan 1000 anak Indonesia menulis ini dimulai sejak kapan ini Pak? Dimulai sejak era pandemi. Belum, sebelumnya. Jadi sebentar, maaf, saya agak lupa. Saya cek aja yang awal ini. Tahun 2020, jadi sesaat sebelum pandemi. 2020. Pertama itu pesertanya? Pesertanya adalah murid-murid Kabupaten Magetan. Ini yang pertama. Yang pertama. Karena itu bukunya saya ingat-ingat, saya simpan betul. Oke. Nah itu dilakukan secara online berarti ya? Tidak waktu itu. Jadi masih belum pandemi, jadi masih bisa ketemu langsung. Jadi setelah itu barulah pandemi itu kan 2019. Kemudian di Indonesia di Indonesia kan awal 2020 mulai adanya kan awal 2020. 2019 itu kan virusnya ditemukan gitu. Nah, sementara ini 2020 itu pelatihannya sama penulisannya ini terbitnya 2020. Pelatihannya itu sebelum buku ini terbit kan gitu. Jadi ada spare waktu. Jadi pas sebelum pandemi. Sudah berapa jumlahnya buku hasil dari buku antologi ini Pak? Ada 7 kalau nggak salah. 7 buku. Itu satu kali angkatan itu pesertanya sekitar 50. Ada yang lebih, ada yang cuma 16, paling sedikit 16. Tapi rata-rata di atas 50. Nah itu tadi
mengkoordinir Ya. seluruh peserta itu lewat medsos, apa lewat Ya. WA atau lewat Facebook, Pak? Oke, pelatihan face to face itu Ya. ada. Kemudian yang lain tuh pelatihannya via WA. Ya. Saya pakai grup WA. Jadi komunikasinya via WA. Ya. Jadi saya membuat grup di WA. Ya. Kemudian mereka ngirim naskah. Kemudian saya nilai kalau ada yang kurang atau apa, langsung Ya. saya berikan review lewat WA. Kurang ini. Itu langsung ke arah orangnya. Dari itu mereka tahu. Kemudian saya juga memberi contoh yang sudah matang gitu, Ya. juga di WA sehingga mereka bisa meniru Oke. pola dari yang sudah bagus Yang kira-kira. sudah jadi itu. Iya, gitu. Saya kira ini gerakan yang tidak mudah. Saya kira ini perlu keikhlasan yang luar biasa. Kalau mendampingi orang per orang gitu, saya kira ini tidak semua orang telaten itu, Pak Tom. Tidak semua orang bisa gitu ya. Kalau saya sendiri misalkan satu angkatan itu ada 30 orang gitu, terus mereview satu-satu, mengingatkan yang kurang ini, EYD-nya dan seterusnya, saya kira juga tidak telaten, Pak Tom. Nah, itu kuncinya apa, Pak Tom? Kok bisa setelaten itu? Kalau saya sih bilang pertama saya senang gitu Ya. ya. Saya senang ketika orang-orang aktif menulis, saya senang. Ya. Kalau sudah senang itu permasalahan itu akan direduksi Ya. kurang dari 50% lah. Jadi sumpeknya kayak apa, jengkelnya kayak apa, kalau sudah senang itu permasalahan jadi turun di bawah 50% lah, kira-kira seperti itu. Gitu. Itu yang pertama, senang gitu ya. Ya. Yang kedua itu sabar. Ya. Karena tidak semua orang sesuai dengan apa yang kita inginkan kan itu ya. Ya biarlah mereka seperti itu ya. Ya. Dan saya juga seperti gini, standar saya gini ya. Kemudian ketika standar mereka seperti gitu, standar saya seperti ini ditemukan ternyata nggak cocok. Ya. Nah dari situlah kesabaran kita diuji. Diuji. Ya, itu nggak masalah buat saya. Ya, jadi itu biasa seperti itu. Ya. Jadi seneng dan sabar lah saya pikir itu. Untuk Ada pernah nggak menemukan pengalaman yang rewel gitu, Pak, istilahnya? wah banyak, banyak sekali. Iya. Iya. Oke, saya kira jadi podcast Semesta Indonesia ini saya akhiri gitu. Jadi ini podcast perdana Semesta Indonesia. Semoga ini bisa menjadi sumbangsih kami untuk gerakan literasi. Kata Pram, kalau kita ingin hidup abadi maka kita harus menulis gitu. Oke, saya akhiri. Jadi dengan sebuah jargon, kalau sholat tiangnya agama maka membaca dan menulis adalah tiangnya peradaban. Saya mengucapkan terima kasih Pak Tom sudah bersedia hadir gitu ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya nyuwun closing statement untuk gerakan literasi dan 1000 anak Indonesia menulis. Monggo Pak Tom. Oke. Janganlah kita lupa untuk menulis. Ya. Menulis apa saja, karena setiap apa yang kita tuliskan itu adalah sejarah, Ya. minimal sejarah untuk Anda sendiri sebagai penulis. Ya. Sudah, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada yang kurang pas untuk teman-teman pemirsa YouTube Semesta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.